Ya, selamat siang Bu Natalia. Selamat siang Pak Agus. Pak Agus, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya bisa bersilaturahim kembali ke sekolah Ibu. Kabar baik kan Bu? Alhamdulillah Pak, sehat semuanya. Semoga Pak Agus juga begitu. Semoga kita sehat semua ya Pak dalam menjalankan amanah tugas kita. Amin, amin. Mohon maaf Bu, baru bisa hadir di sekolah ini. Meskipun Bu Natalia sudah WA saya beberapa waktu yang lalu, tapi karena ada berbarengan dengan tugas yang lain, jadi saya baru bisa hadir hari ini Bu. Gitu ya Pak. Enggak Pak, enggak apa-apa karena saya juga menyadari kalau Pak Agus juga banyak kesibukan ya, karena ini banyak kegiatan-kegiatan Pak di akhir tahun ya, terutama karena ini pembelajaran baru ya di kurikulum Merdeka ini. Saya paham akan kesibukan Bapak. Iya, makasih Bu. Mohon maaf untuk agenda percakapan kita kali ini apa ya Bu kira-kira ya? Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, gini Pak, ini di akhir kita tahu ya Pak, di akhir tahun pembelajaran ini, ya saya agak galau-galau gitu, dikit gitu Pak. Ini kan di akhir tahun pembelajaran, saya ingin refleksi Pak. Ya, refleksi selama pembelajaran, terutama pembelajaran berdiferensiasi, karena sekolah kami ini kan termasuk salah satu sekolah penggerak Pak di Kabupaten Iya, Kudus. Maka kami ingin merefleksi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kami laksanakan dalam 1 tahun kemarin nih Pak, di tahun ajaran 2022 dan 2023. Itu iya, iya, Pak. iya. Apa yang ingin Bu Natalia dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Di akhir percakapan ini Pak, saya berharap nanti um, saya bisa merefleksi pembelajaran terutama ya Pak, pembelajaran berdiferensiasi dan juga nanti saya juga punya apa ya, rencana-rencana untuk tindak lanjut dari refleksi ini gitu Pak. Iya, mohon maaf untuk kondisi nyata situasi saat ini, pembelajaran Ya. teman-teman di sekolah ini seperti apa sih Bu? Situasi sekolah kami saat ini yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini hasil dari supervisi pembelajaran yang saya laksanakan ya Pak, yang dibantu dengan teman-teman karena saya nggak bisa keseluruhannya. Jadi saya minta bantuan juga pada teman-teman. Situasinya saat ini guru-guru yang menjalankan atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini kurang lebihnya baru kurang lebih 60% Pak. Begitu Bu ya. Iya. Menurut Bu Natalia kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut? Yang mempengaruhi itu begini Pak, beberapa dari guru ya, beberapa dari guru kelas 7 terutama, karena ini yang melaksanakan kurikulum Merdeka ini kan baru kelas 7 ya Pak ya. Itu yang mempengaruhinya, beberapa guru belum memetakan memetakan kebutuhan siswa Pak. Jadi merasa apa ya, kesulitan dalam memetakan kebutuhan siswa Pak. Ya. Situasi seperti apa yang ingin Bu Natalia harapkan ke depannya? Ya, harapan kami di tahun kedua nanti, setelah ini Bapak Ibu guru dari 60% saya ingin meningkatkan paling tidak nanti di angka ya 90% lah Pak kalau bisa Pak. Itu Iya, jadi iya. saya menginginkan Bapak Ibu guru nanti sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi paling tidak antara 85 sampai 90% itu Pak. Iya. Apa saja kira-kira yang bisa membuat kondisi itu terwujud di sekolah Bu Natalia? Ya, eh, kondisi ini bisa terwujud itu ada beberapa Pak. Bisa yang pertama dari motivasi guru untuk bertransformasi dalam pembelajaran. Kemudian juga nanti itu kan kalau motivasi itu dari intern ya Pak ya. Nah, untuk menumbuhkan intern atau motivasi dari guru-guru ini,
saya juga nanti akan mengadakan pendekatan-pendekatan Pak ya, dengan Bapak Ibu guru, kesulitannya apa, kemungkinan nanti juga saya akan melakukan coaching Pak. Ya, ya. Kira-kira untuk mengatasi permasalahan itu, Bu Natalia sudah punya gagasan apa saja untuk? Ya, gagasan atau ini Pak yang ada saat ini, pertama tadi untuk menumbuhkan motivasi dulu dari Bapak Ibu guru, saya akan melakukan coaching. Ya. Kemudian dari hasil coaching nanti akan saya apa ya Pak, dari hasil coaching nanti akan saya berikan pemahaman lebih dalam lagi. Nah, ini kan di tahun kedua nanti kan ada kelas 8 juga Pak, guru-guru kelas 8. Jadi nanti walaupun di tahun kemarin sudah ada IHT, nanti di tahun ini saya akan juga merencanakan IHT. Nah, selain IHT juga nanti saya akan di tahun ini, di tahun kedua nanti saya akan meningkatkan lagi komite pembelajaran yang selama ini sudah berjalan, gitu Pak. Iya, bagus sekali gagasannya Bu Natalia. Apa saja yang harus disiapkan agar rencana itu bisa terlaksana dengan baik, Bu Natalia? Ya, nanti di awal tahun ini kami akan membuat program-program kegiatan yang saya masukkan ke Arkas, Pak. Nanti Arkasnya nanti supaya bisa terdanai, dibiayai. Jadi nanti saya masukkan selain dari Boskin ya, Pak ya. Jadi untuk nanti juga akan bos reguler juga kegiatan-kegiatannya saya akan berkoordinasi dengan wakil kurikulum, kemudian wakil dari proses, standar proses juga standar isi, standar kelulusan juga gitu Pak. Ya. Menurut Bu Natalia, apa saja yang bisa memastikan rencana Bu Natalia ini bisa berjalan dengan baik? Ya, yang pertama tentunya saya buat program ya Pak. Tentunya kan program dulu ya Pak. Program nanti beberapa wakil-wakil saya nanti dan di 8 standar itu nanti kami gabungkan, kami koordinasi, berkolaborasi, membuat program. Kemudian program itu setelah jadi kita akan melaksanakannya, kapan waktunya, berapa anggarannya, kemudian siapa saja yang terlibat, kita kemudian narasumbernya untuk melaksanakan kegiatan IHT itu, gitu Pak. Iya, ya. Menurut Bu Natalia, kriteria apa saja yang bisa menjadi ukuran keberhasilan apa yang akan Bu Natalia lakukan? Ya, jadi nanti untuk kriterianya, pertama keterlaksanaan indikatornya ya Pak, indikator keterlaksanaannya program, ya, tersusunnya program, kemudian keterlaksanaannya itu, kemudian hasil dari program yang sudah kami laksanakan, misalkan dari IHT itu nanti guru kelas 7 dan kelas 8 siapa yang kan dalam IHT itu nanti ada produk-produknya ya Pak ya dalam menyusun perangkat pembelajarannya. Kemudian nanti kami juga akan mengadakan pemantauan juga nanti akan supervisi gitu Pak. Iya. Dalam waktu dekat ini Bu Natalia, iya. Apa yang akan segera dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut? Kapan pelaksanaannya dan kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan untuk tersebut? keterlaksanaan, iya Pak. Untuk keterlaksanaan ini Pak, dari hasil refleksi dan tindak lanjut itu, saya nanti akan minta dukungan selain pada teman-teman, di sini ada guru penggerak juga Pak. Di sekolah kami ada beberapa guru penggerak, kurang lebih ada 3 Pak. Jadi nanti saya minta bantuan pada guru penggerak itu. Kemudian selain itu nanti juga dari waka-waka untuk keterlaksanaannya, pemantauannya, kemudian juga nanti kalau Bapak berkenan juga mohon untuk bisa mengisinya karena Bapak selaku pengawas pembina sekolah kami Pak, dan juga nanti saya juga akan minta dukungan pada fasilitator sekolah penggerak kami Pak, gitu Pak. Ya, kalau saya pribadi siap membantu sekolah ini sepenuhnya pokoknya. Iya, terima kasih sekali loh Pak. Untuk selanjutnya Bu Natalia,
Iya Pak? Bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa semua rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Ya, supaya ini bisa itu Pak ada juga pemantauan Pak. Ya, pemantauan kemudian dari rencana itu sudahkah yang mana yang sudah terlaksana, berapa persen keterlaksanaannya, nanti ada keterlaksanaan itu Pak, ada pemantauannya gitu Pak. Iya. Selanjutnya Bu, untuk memastikan keberhasilannya, selain dari pihak internal, Iya. apakah ada pihak lain yang dimintain dukungan gitu Bu? Ya, tentunya ada Pak. Ya selain internal itu ya Pak, saya juga nanti minta bantuan kalau Bapak berkenan karena Bapak selaku pengawas juga pengawas pembina sekolah kami ya Pak ya, jadi minta bantuannya gitu ya Pak. Dan juga nanti ini di sekolah kami kan gini Pak, kalau sekolah penggerak kan biasanya ada PMO Pak, setiap bulan Iya. sekali dengan fasilitator. Nah, di situ nanti kami bisa minta dukungan dari fasilitator sekolah penggerak di dalam PMO tersebut Pak. Iya, bagus sekali Bu Natalia rencana yang akan dilakukan. Yang terbaik selalu untuk sekolah ini, Bu. Ya, Kira-kira terima kasih Pak. menurut kira-kira menurut Bu Natalia, apa yang Ya. bisa disimpulkan dari percakapan kita kali ini? Percakapan kita kali ini tadi dari refleksi ya Pak ya, dari refleksi, kemudian saya akan dari refleksi-refleksi ini, kemudian saya mengambil tindak lanjut, di mana tindak lanjutnya nanti untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kami di tahun kedua ini, saya akan mengadakan coaching, kemudian selain coaching juga IHT untuk pemahaman guru-guru supaya lebih paham lagi terutama guru kelas 7 dan kelas 8 ya. Kemudian nanti dalam komite pembelajarannya juga akan kami lebih tingkatkan lagi berbagi sharingnya karena di sekolah kami juga sekarang sudah ada guru-guru penggeraknya. Jadi itu yang kami peroleh, saya dapatkan dari pembicaraan ini, juga dukungannya dari Bapak dan juga dari fasilitator sekolah penggerak. Gitu Pak. Ya, bagus sekali dan salut dengan rencana Bu Natalia mengatasi permasalahan yang Ibu sampaikan. Mungkin ini yang terakhir, Ibu. Iya Pak. Kira-kira ada pemahaman baru apa dari percakapan yang kita lakukan kali ini? Dari percakapan kita kali ini Pak, saya mendapatkan gagasan atau ide-ide dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Jadi saya bisa menggali atau mempunyai gagasan-gagasan yang nanti akan kami rencanakan untuk tindak lanjut, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Sangat Ya. berguna sekali, Pak, percakapan kita siang hari ini. Terima kasih juga dari saya, Bu. Saya hari ini sudah diterima dengan sangat baik di sekolah ini. Sukses terus untuk sekolah ini ke depannya. Sukses terus untuk Bu Natalia. Terima kasih. Ya, Sampai ketemu kita di